Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurang satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 589, pertarungan kita untuk mengumpulkan uang akan segera dimulai. Ji Fei memandang grup Jiang Hua yang terbakar parah dengan kemarahan di dalam hatinya. Ketika saya memberitahu Tai Xiong, api sudah mulai menyala. Ketika dia tiba, api berkobar ke langit. Zhou Tianfang menuangkan banyak minyak ke dalamnya hari ini. Awalnya dia ingin membakar perusahaan, tetapi kali ini, api Qi Jun membakarnya. Qi Jun sendiri langsung mati terbakar di dalam. Awalnya dia ingin membuka data keuangan dan membuangnya. Namun karena tidak bisa membukanya, dia akhirnya membakarnya karena putus asa. Ketika dia berlari keluar, Tai Xiong dan yang lainnya telah tiba. Tidak mungkin untuk melarikan diri. Pada akhirnya, dia memilih untuk dibakar sampai mati di dalam tanpa ragu-ragu. Wajah Tai Xiong dan yang lainnya ditutupi warna hitam dan abu-abu, dan mata mereka penuh amarah dan menyalahkan diri sendiri. Li Ruoxi berdiri di samping Ji Fei. Suamiku, tidak apa-apa. Dia khawatir Ji Fei akan marah. Ji Fei menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan mengangguk, tidak apa-apa. Bertingkah tenang, Li Ruoxi merasa lega. Ji Fei memandang Tai Xiong dan yang lainnya, kembali tidur, lupakan. Tai Xiong dan yang lainnya tidak berani bergerak. Inilah alasan utama mengapa mengurus perusahaan sendiri tidaklah menguntungkan. Namun, kalian benar-benar idiot, itu hanya bangunan bobrok, kenapa kalian takut membakarnya? Kita sudah menghasilkan ratusan miliar, dan kita tetap tidak akan kehilangan apapun. Ji Fei tertawa dan mengutuk lalu pergi. Tai Xiong dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam dan mengikutinya satu demi satu. Villa keluarga Zhou. Hahaha. Zhou Tianfang tertawa gembira saat mendengar berita itu. Oke, bagus sekali, ini kehendak Tuhan, Qi Jun sudah mati. Seorang pria lembut berkacamata berbingkai emas memandang Zhou Tianfang dan berkata, Lu Chaojun, kamu harus lebih berhati-hati akhir-akhir ini. Ji Fei itu seperti anjing, dia bisa menggigit orang kapan saja. Aku ingin tahu apa yang akan dia lakukan ketika dia menjadi gila. Zhou Tianfang memandang pria itu dan berkata, aku akan berhati-hati, tapi Ji Fei kecil tidak cukup untuk membuatku peduli. Zhou Tianfang tidak berkata apa-apa lagi, kalau begitu aku pergi dulu. Setelah Lu Chaojun selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Tiba-tiba, dia berhenti dan berkata, terakhir kali Anda meminjam 100 miliar untuk uang mendesak dan Anda belum mengembalikannya kepada saya. Ingatlah untuk memberikannya kepada saya sesegera mungkin. Setelah itu, pergi tanpa henti, tangan Zhou Tianfang meremas sandaran lengan kursi dengan erat. Klik, pecahkan sepotong, buka tangan Anda, dan remah-remahnya beterbangan kemana-mana. Lu Chaojun, silakan bersikap sombong, lebih baik dibunuh oleh Ji Fei. Mendengus, Zhou Tianfang berkata dengan dingin. Lu Chaojun masuk ke dalam mobil dan memandang sekretaris di depannya. Hubungi departemen terkait. Saya ingin membeli tanah grup Jiang Hua. Baik, Tuan Lu, suara manis seorang wanita terdengar di kursi penumpang. Perusahaan keamanan Wan Sheng, Direktur Li, Tuan Ji, saya. Dong Ning baru saja menyelesaikan perawatan Qi Yuan, dan wajahnya bengkak. Sekarang dia tidak lagi memiliki kesombongan yang dia miliki di restoran Italia Pargo, atau kesombongan yang dia miliki ketika dia disambut oleh Jiang Hua Group. Dia memandang Ji Fei dan Li Ruoxi, dan berkata dengan sopan. Tidak apa-apa, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Kalau tidak kita tidak akan tahu siapa yang melakukannya. Ji Fei berkata sambil tersenyum. Dong Ning tergerak.
Ji Fei memiliki pikiran yang luas dan berkata dengan cepat, "Tuan Ji, saya bersedia untuk tetap di perusahaan dan bekerja untuk Direktur Li." Li Ruosi tersenyum masam di wajahnya. Perusahaannya sudah tiada. Jadi pekerjaan apa yang masih bisa dia lakukan? Tepat ketika dia hendak berbicara, Ji Fei memandang Dong Ning dan berkata, "Saya setuju. Selama Anda bersedia bekerja di grup Li kami, Anda dapat bekerja selama yang Anda mau." Meskipun telepon Dong Ning malam ini tidak mengubah hasilnya, itu membuatnya melihat kesetiaan Dong Ning. Ini sangat penting. Dong Ning meneteskan air mata. "Terima kasih, Tuan Ji." Ji Fei menggelengkan kepalanya. "Ingatlah untuk menghubungi orang-orang di perusahaan untuk meyakinkan mereka bahwa perusahaan harus menaikkan gaji dan memberi penghargaan kepada mereka. Dan mereka tidak akan pernah diambil kembali hanya karena kebakaran menghancurkan perusahaan." Ini Dong Ning kaget. Ji Fei sangat berwawasan luas dan menepati janjinya. Matanya tanpa sadar menatap Li Ruosi. Li Ruosi juga kaget dan menatap Ji Fei. "Jangan khawatir, ini Ye Group kami. Kami lebih suka perusahaan kami kehilangan uang daripada membiarkan karyawan kami kehilangan uang." Ji Fei tersenyum, tapi matanya menatap wajah orang-orang dari perusahaan keamanan Bameng yang kembali bersama Tie Xiong. "Kakak Ji perkasa." Mata semua orang dipenuhi dengan antusiasme dan ekstasi. "Tie Xiong, besok kamu pergi ke Biro Industri dan Komersial dan mengubah perusahaan keamanan Wansheng menjadi perusahaan keamanan Bameng." Jernih, Tie Xiong langsung setuju. "Saya akan memberi semua orang hari libur besok. Setiap orang akan diberi uang saku 1 juta untuk bermain dan dibelanjakan sesuka mereka." Ji Fei melanjutkan. Tie Xiong dan yang lainnya semua memandang Ji Fei dengan heran dan saling memandang dengan pertanyaan di mata mereka. Mungkinkah kakak Ji terstimulasi dan menjadi gila? Akhirnya, mereka semua memandang Li Ruosi, yang memandang Ji Fei dan ingin berbicara. Ji Fei sudah bingung dan berkata, 1 juta itu terlalu sedikit. Ya, benar. Kalau begitu mari kita beri semua orang 10 juta, beri aku bunga yang bagus, belanjakan sebanyak yang kamu suka. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia melambai ke Tai Xiong dan yang lainnya. Li Ruosi telah sepenuhnya mengerti, Ji Fei membuat keputusan nyata ini. "Yang Ni, kamu bertanggung jawab mengatur transfer keuangan, setiap orang punya uang saku 10 juta. Li Ruosi sudah menerapkannya, Tie Xiong dan lainnya. Kakak Ji perkasa." Baru setelah Ji Fei membawa Dong Ning dan yang lainnya ke dalam ruangan, pintu ditutup dan suara pintu ditutup terdengar, dan dia menyadari apa yang dia katakan. "Aku mengacungkan jempol pada Ji Fei di hatiku, pria sejati." Di dalam ruangan, mengapa Qi Jun ingin membakar perusahaan? Ji Fei memandang Dong Ning dan bertanya. "Saya curiga dia menginginkan data keuangan dan marah ketika dia tidak bisa mendapatkannya." Ji Fei mengangguk, tapi kemudian bertanya dengan ragu, "Apakah ada rahasia dalam data keuangan?" Dong Ning awalnya menggelengkan kepalanya, tapi kemudian mengangguk lagi. Ji Fei sedikit bingung dan berkata sambil tersenyum, "Jangan gugup, katakan saja." Dong Ning berpikir sejenak. Grup Jianghua terlibat dalam perdagangan luar negeri di kota Ningjiang. Laba bersih tahunannya mencapai ratusan miliar atau lebih. Mendesis, Ji Fei menarik napas. Li Ruosi mengangguk. "Benar, saya memeriksa beberapa dokumen hari ini dan menemukan hal-hal ini." "Lalu kenapa total aset perusahaan hanya 1,5 miliar? Ji Fei memandang Dong Ning dan bertanya. "Uang perusahaan harus ditransfer ke Hongke Group di kota Ningjiang setiap tahun? Bukan, tepatnya, setiap kuartal." Dong Ning mengerutkan alisnya ke dalam karakter Cina, cuan, dan berkata. "Grup Hongke?" Ji Fei bergumam untuk memverifikasi.
Dongning mengangguk, perusahaan real estate terbesar di kota Ningjiang, raksasa industri real estate Ningjiang, tidak ada yang tahu berapa banyak aset yang dimilikinya. Apakah kamu masih punya bukti memberi mereka uang? Ji Fei memandang Dongning dan bertanya. Dongning menggelengkan kepalanya. Tidak lagi, karena itu tidak memerlukan persetujuan. Yi Qiuan langsung mengatur agar aku melakukannya. Apakah Tang Xinhao tidak tahu? Saya tidak tahu. Sebagai ketua, dia hanya mengelola keuangan dan operasional perusahaan yang dangkal, dan hal-hal spesifik diabaikan. Karena saya dan Qi Jun adalah pacar, saya tahu lebih banyak. Qi Jun adalah laki-laki Yi Qiuan, saya tidak tahu detailnya, tapi banyak hal yang diatur olehnya. Ji Fei mengangkat tangannya dan mengetuk meja kopi dengan lembut. Ekspresi wajahnya terus berubah, dan akhirnya bahkan ada senyuman di sudut mulutnya. Kampanye kami untuk mengumpulkan uang akan segera dimulai. Mengabaikan keingintahuan Li Ruoxi dan yang lainnya, dia berkata sambil tersenyum, mari kita istirahat, besok akan ada pertunjukan yang bagus. Berbalik dan naik ke atas, bab 590, jika tidak berhasil, kita akan membersihkannya bersama. Pintu masuk grup Jianghua. Karyawan grup Jianghua menatap kosong ke gedung yang terbakar menjadi abu, dengan air mata berlinang. Banyak dari mereka yang datang berjam-jam, beberapa orang langsung datang setelah melihat beritanya. Saat itu api masih menyala, dan mereka berusaha memadamkan api, namun berhasil dihentikan. Kemudian, sebuah pesan dikirim ke obrolan grup perusahaan, dan orang lain yang melihat pesan tersebut datang satu demi satu. Namun, pimpinan Li Ruoxi tidak datang, sehingga membuat mereka bingung. Saat ini, sebuah taksi tiba-tiba berhenti dan Dongning turun dari mobil. Direktur Dong, ketika para karyawan melihat Dongning, mereka segera berkumpul di sekelilingnya seolah-olah mereka sedang melihat tulang punggungnya. Dongning menginap di perusahaan keamanan Wansheng tadi malam, tapi dia tidak bisa tidur nyenyak. Ketika saya bangun di pagi hari, saya melihat berita bahwa grup perusahaan akan meledak, jadi saya bergegas. Melihat semua orang, Dongning teringat kata-kata Ji Fei. Jangan khawatir, semuanya, Direktur Li dan Tuan Ji mengetahui hal ini kemarin. Mereka sudah pergi ke tempat kejadian. Ah, semua orang berseru. Awalnya penuh harapan, tapi tak lama kemudian keputusasaan melintas di wajah mereka. Apakah mereka menyerah pada perusahaan? Seseorang bertanya dengan ragu-ragu. Adegan yang awalnya menyedihkan tiba-tiba menjadi tidak jelas karena kata-kata ini. Beberapa orang sudah hampir menangis, menatap Dongning, ingin sekali mendapat tanggapan. Dongning menggelengkan kepalanya, Direktur Li dan Tuan Ji menyuruh semua orang untuk merasa nyaman. Bagaimana saya bisa merasa nyaman? Perusahaannya sudah tiada. Orang-orang yang tidak sabar sudah berteriak, emosi yang sama melintas di wajah-wajah lainnya. Dongning lebih memuji Liu Fei dan Li Ruoxi di dalam hatinya. Ini benar-benar berbeda. Dia senang Ji Fei bisa memaafkan dirinya sendiri dan memberi dirinya kesempatan. Tuan Ji meminta saya untuk memberitahu semua orang bahwa gaji akan dinaikkan dan dibayar seperti biasa. Ah, staf di lokasi mengira mereka salah dengar dan berteriak kaget. 1,5 miliar yang diberikan kepada semua orang juga akan dihitung dan uang yang layak diterima setiap orang akan dibagi. Apa? Semua orang berseru lagi, mengira mereka sedang bermimpi. Beberapa detik kemudian, terima kasih, Direktur Li. Terima kasih, Tuan Ji, kami akan selalu menjadi anggota grup Jianghua. Kerumunan mulai mendidih dan kemudian mulai berteriak. Berikut ini adalah tepuk tangan. Meski Ji Fei dan Li Ruoxi tidak hadir, tepuk tangan mereka tetap tulus dan tulus. Ini adalah wirausahawan sejati.
wirausahawan yang memiliki perasaan dan hati nurani. Para karyawan ini tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan. Dong Ning juga bersemangat di dalam. Kami akan memanggil polisi sekarang dan membiarkan polisi menyelidiki penyebab pembakaran gedung tersebut. Saya menonton siaran langsungnya kemarin. Seorang pria bernama Zhou Tianfang sebenarnya membawa orang ke gedung perusahaan dan menuangkan banyak bensin ke dalamnya untuk membakarnya. Dialah pelakunya. Seseorang segera berkata, "Panggil polisi, hukum pelakunya dengan berat." Dong Ning mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor polisi. Karyawan lain sudah memasuki reruntuhan dan mulai membersihkan sampah. Masa lalu ini adalah pekerjaan yang tidak akan pernah Anda lakukan. Sekarang, mereka mengambil inisiatif. Mereka harus layak atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan oleh Ji Fei dan Li Ruoxi. Mencicit, tiba-tiba sebuah mobil sport Ferrari berwarna merah berhenti di depan pintu. Semua orang melihat ke arah pintu. Pintu mobil terbuka, dan benda pertama yang jatuh dari luar adalah sepasang sepatu hak stiletto hitam, disusul stoking hitam mengkilat. Betisnya yang ramping dan bulat, dibalut stoking hitam, langsung menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Mungkinkah itu ketuanya? Semua orang berhenti dan menoleh. Hanya yang dilihatnya adalah seorang wanita dengan rok ramping berwarna biru perlahan keluar dari mobil. Dia memiliki rambut kuning tergerai di kepalanya dan memakai kacamata hitam besar, menutupi sebagian besar wajahnya. Dengan sosok langsing dan pakaian seksi, banyak orang yang terkejut dan terkejut saat menatap wanita itu, bahkan ada yang terpana. Mata wanita itu menyapu pemandangan itu, senyum cerah di wajahnya. Semua orang di tempat kejadian yang awalnya dikejutkan oleh wanita itu tiba-tiba menunjukkan tatapan waspada dan marah. Wanita itu memandang Dong Ning yang berdiri di depan. "Di mana ketua Anda? Minta dia untuk datang. Saya akan menemuinya jika ada yang harus saya lakukan." Suaranya rendah dan penuh penghinaan. Bahkan ada sedikit kesenangan pada reruntuhan di depannya. Kejutan awal Dong Ning dan yang lainnya benar-benar hilang, dan ketidaksenangan muncul di wajah mereka. "Siapa kamu?" Dong Ning bertanya. "Saya di sini untuk membeli perusahaan Anda. Hubungi pimpinan Anda untuk menegosiasikan harganya." Nadanya arogan dan mengungkapkan kasih amal. Kemarahan mulai muncul di wajah Dong Ning dan lainnya. Perusahaannya bangkrut. Tetapi ketuanya tetap menaikkan gajinya dan memberinya penghargaan seperti biasa. Pimpinan tersebut menerima dukungan dan dorongan yang tulus. Masih ada orang yang langsung menuding dan ingin mengakuisisi perusahaan tersebut, dan hal ini tidak dapat dimaafkan. "Perusahaan kami tidak untuk dijual, silakan pergi." Dong Ning berkata langsung, "Apakah kamu ketua perusahaan?" Wanita itu bertanya dengan ekspresi jijik di wajahnya. "Tidak, apa yang kamu teriakkan? Hubungi ketuamu." Wanita itu berteriak dengan arogan. "Tidak perlu bertengkar, ketua kita tidak akan pernah menjualnya." Yang lain berteriak mengejarnya. Kemarahan melintas di wajah wanita itu. "Mendengus, tempat ini sudah menjadi reruntuhan. Kalau tidak kita jual, apakah kita masih ingin menyimpannya sebagai situs warisan? Urusan grup Jianghua kami tidak ada hubungannya denganmu. Silakan pergi sekarang." Dong Ning marah dengan kesombongan wanita itu, mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah wanita itu. Wanita itu mencibir, jika kamu tidak mau jika aku memberimu kesempatan, jangan salahkan aku." Setelah mengatakan itu, langsung hubungi teleponnya. Dalam waktu kurang dari 3 menit, lebih dari selusin kendaraan konstruksi segera tiba, merobohkan pintu perusahaan yang tersisa dan bergegas masuk. Karyawan grup Jianghua terkejut saat melihat pemandangan ini. "Kamu, apa yang akan kamu lakukan?"
hubungi ketua Anda sekarang dan segera datang dan jual tempat ini kepada saya. Jika tidak, kami tidak akan sopan. Nada suara wanita itu semakin arogan, seolah dia adalah penyelamat yang memberi sedekah. Didi, para pekerja yang baru saja masuk dengan truk konstruksi sangat kooperatif dan membunyikan klakson mobil sambil menunjukkan senyuman demonstratif. Para karyawan yang terlanjur marah saat perusahaan dibakar, semakin marah melihat pemandangan tersebut. Mereka mungkin sengaja membakar perusahaan itu. Jika tidak, mengapa mereka datang untuk membeli perusahaan itu hari ini? Kamu benar, pasti mereka berhenti, tidak ada yang boleh pindah ke sini, dan perusahaannya tidak boleh dijual. Karyawan grup Jianghua marah dan berteriak serta berkumpul untuk memblokir bagian depan mobil. Dong Ning dengan cepat menghubungi nomor Li Ruoxi, tetapi tidak berhasil. Wanita itu melihat cibiran di sudut mulutnya ketika dia melihat karyawan grup Jianghua berusaha mati-matian untuk menghentikannya. Dia melambaikan tangannya ke truk konstruksi di belakangnya dan berkata, "Ayo kita lakukan. Jika tidak berhasil, kita akan membersihkannya bersama." Wuhou, Didi, klakson mobil mulai berbunyi di halaman, dan perlahan melaju menuju para pekerja yang menghalangi reruntuhan. Wanita itu sudah duduk di dalam Ferrari dengan senyuman menghina di wajahnya. Dua kata muncul di matanya muncul. Bersambung.